Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda, dan banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semakin sering kita berdoa dan dekat dengan Tuhan, bisa jadi semakin banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Namun apakah itu membuat kita menjauhkan diri lagi dari Tuhan dan tidak perlu berdoa? Inilah yang dapat kita maknai dari bacaan-bacaan suci dan juga pengalaman hidup Santa Monica yang kita dan gereja peringati pada hari ini. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, Santa Monica terkenal sebagai seorang perempuan hebat, tangguh imannya, tangguh kepribadiannya. Ia menikah dengan seorang laki-laki yang kafir, namanya Patricius, di Afrika. Mereka dianugerahi seorang anak bernama Agustinus, dan Agustinus muncul sebagai anak yang sangat berandal dan nakal. Ketika ia berdoa untuk pertobatan suaminya dan untuk masa depan anaknya yang baik, suaminya malah selalu mencibir dia. Ia betul-betul ditantang, betul-betul diberikan banyak cobaan dan kesulitan, tetapi ia tetap setia dalam doa, karena percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terindah. Singkat cerita, ketika Agustinus makin besar, di usia 18 tahunnya ia malah makin susah diatur. Ia mempunyai hubungan pernikahan dengan orang yang bukan karena punya hubungan yang jelas. Hal itu yang membuat mamanya semakin pusing, belum lagi bapaknya yang susah diatur. Tapi ia tetap membawa semua kenyataan dan tantangan itu dalam doa. Hasilnya, di saat usia tuanya, Patricius minta dibaptis, dan yang paling menarik itu ketika Agustinus setelah bertobat malah minta untuk menjadi abdi Allah. Ia sangat bahagia, dan kemudian ia mengakui bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar kecuali melihat anaknya mempersembahkan doa untuk dia di altar Tuhan. Kemudian ia mati. Ini adalah contoh perempuan hebat, perempuan yang tangguh. Dan juga kitab suci telah mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana para perempuan hebat itu tampak dan tampil untuk menyelamatkan seorang janda dalam Injil dan juga perempuan-perempuan yang dilukiskan oleh kitab sirah. Mungkin untuk orang yang ikut rekoleksi tatib sempat sedikit menemukan apa arti perempuan di mata Allah dan di mata gereja, bagaimana mereka itu berperan dalam kitab suci dan dalam karya Yesus, dan masih banyak contoh-contoh lain lagi. Memang
kalau kita lihat dalam kenyataan hidup, orang yang paling tangguh, tahan banting dan tahan uji adalah kaum perempuan. Kaum laki-laki biasanya mudah ciut. Makanya ada istilah, di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Catatannya, tentu ini adalah gambaran-gambaran perempuan zaman dulu, bukan perempuan-perempuan era milenial. Bisa jadi sangat terbalik terjadi. Yang dulu perempuan itu banyak dikagumi, di era milenial bisa terjadi yang laki-laki yang banyak dikagumi. Tapi itu tidak terlalu penting untuk kita. Yang paling penting adalah belajar dari Santa Monica, bagaimana dia memanage diri, bagaimana dia menghadapi persoalan dan tantangan hidup dengan tetap percaya pada doa dan kekuatan serta bantuan Tuhan. Semoga kita pun tetap tekun dalam doa, apapun kenyataan dan tantangan hidup. Dan satu hal yang pasti, semakin sering kita berdoa, semakin tekun kita berdoa, semakin rajin kita ikut misa, semakin kita dekat dengan Tuhan, tantangan semakin banyak menghantui dan mencobai kita. Tetapi badai pasti akan berlalu kalau kita melalui semuanya bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.